pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar Kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pelajaran 3. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah anak-anak bagaimana cara menolong orang lain? Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabanmu. Ya, jelas ya. Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan karena dia mau menolong Edo yang sudah jatuh. Jadi sikap Lani itu termasuk dalam sikap kepahlawanan karena suka menolong anak-anak. Jadi kalian harus menjadi pahlawan bagi teman-teman kalian yang membutuhkan pertolongan. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Nah, kita pelajari ciri-ciri luka memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Ciri-ciri luka memar adalah sebagai berikut. 1. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. 2. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. 3. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. 4. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Sekarang dengan temanmu lakukan praktek pengobatan luka memar dengan mengikuti tahapan berikut. Tahapan mengobati luka memar. 1. Kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. 2. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? 1. Membangun armada laut yang kuat. 2. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. 3. Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Baladewa di Bali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. 4. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin.
Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah anak-anak apabila Raja Bala Putra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Ya, setuju. Mengapa dikatakan pahlawan? Karena 1. Membangun armada laut yang kuat. 2. Membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Dan Raja Bala Putra Dewa tegas dalam memimpin. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya ketika melakukan percobaan, kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya. Masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Sampaikan lagi sifat-sifat cahaya tersebut kepada teman di sebelahmu. Sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Dengarkan tes berikut dengan seksama. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Ini proses mata kita itu bisa melihat benda-benda di sekitar kita karena adanya cahaya. Ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Nah anak-anak, sekarang kalian akan belajar membuat yang namanya cakram warna. Anak-anak bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Kalian buat dulu potongan kertas berbentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Lalu kalian beri tali di tengah seperti ini ya, ada gambarnya, supaya nanti bisa diputar. Lalu putarlah kertas itu dengan kecepatan tinggi. Padahal kertas tadi itu kan ada 7 warna. Ketika kalian putar, maka lama-kelamaan warnanya akan hilang dan berubah menjadi warna putih. Tapi kalau berhenti, cakram warna itu warnanya 7 warna tadi diputar dengan kencang akan berubah menjadi warna putih. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya matahari yang putih itu sebenarnya terjadi dari 7 warna yang berubah menjadi warna putih. Nah, anak-anak, cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya. Variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas? Anak-anak bisa membuat percobaan. Nah, setelah itu tulislah laporan percobaanmu pada tabel berikut. Ini ada tabelnya ya anak-anak. Laporan kegiatan percobaan. Dan nama percobaan. Namanya tadi apa percobaannya? Percobaan cakram warna. Tujuan dari percobaan yaitu membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Alat-alat yang dibutuhkan, pensil, kertas putih berbentuk lingkaran, dan pensil warna. Juga ada talinya ya. Langkah kerja yang pertama, buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm.
2. Bagilah lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. 3. Warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna. 4. Buatlah 2 buah lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat. 5. Guntinglah lingkaran tersebut. 6. Masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. 7. Coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali. 8. Amati warna cakram ketika sedang berputar. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah dari hasil percobaan membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih. Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.